Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ika Korika Swasti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia kelas E. Dan yang saya banggakan teman-teman satu kelas E sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang bertemakan perencanaan sumber daya manusia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melika Ayu Ananda dengan NPM 214. Dan perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Rizka Salma Nabila dengan NPM 117, JA Jelita Srikandi Pertiwi dengan NPM 226, dan Risa Meitasari dengan NPM 236. Next slide. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Menurut Mondi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Cerita. Baik, selanjutnya tujuan perencanaan SDM. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Dengan adanya perencanaan SDM, perusahaan atau organisasi dapat menentukan karyawan dan jumlah karyawan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Tujuan ini untuk merencanakan apakah SDM yang sudah ada saat ini sudah memenuhi kriteria atau perlu menggantinya atau bahkan menambahnya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Tujuan ini dimaksudkan agar karyawan dapat mengerjakan tugas masing-masing dengan baik sesuai dengan rencana sehingga dapat memenuhi tujuan organisasi. Lalu yang keempat, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Dengan adanya perencanaan SDM, perusahaan atau organisasi dapat menentukan kuantitas SDM yang diperlukan. Lalu, slide berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi sebuah perencanaan SDM. Yang pertama, faktor eksternal, dan kedua, faktor internal. Dalam faktor eksternal terdapat yang pertama, ekonomi nasional maupun global. Faktor ini secara langsung mempengaruhi rencana strategi dan atau taktik sebuah organisasi. Lalu yang kedua, sosial politik hukum. Contohnya seperti Undang-Undang Tenaga Kerja yang berpengaruh pada kegiatan perencanaan SDM. Yang ketiga, teknologi. Makin tinggi kemajuan teknologi yang diadaptasi, maka harus ada penyesuaian perencanaan SDM yang dimaksudkan mendapatkan kualifikasi SDM yang sesuai dengan karakteristik teknologi tersebut. Lalu yang keempat, faktor pesaing. Dalam era globalisasi yang kompetitif, untuk dapat mengatasi tantangan persaingan yang berat, maka organisasi membutuhkan SDM yang kompetitif pula. Lalu berikutnya faktor internal. Yang pertama, rencana strategik dan rencana operasional organisasi. Rencana ini mengikat perusahaan dalam jangka panjang untuk mencapai sasaran-sasaran seperti tingkat pertumbuhan, produk baru, atau segmen pasar baru. Lalu yang kedua, anggaran untuk SDM. Perencanaan SDM tentu harus disesuaikan dengan kemampuan finansial organisasi. Hal ini juga demi kesejahteraan SDM itu sendiri. Lalu yang ketiga, peramalan pembiayaan. Perusahaan sebaiknya mampu memprediksi atau meramalkan anggaran termasuk dalam perencanaan SDM. Lalu yang keempat, pengembangan organisasi. Pengembangan yang dilakukan organisasi tentu mempengaruhi kebutuhan akan SDM yang akan dibutuhkan di masa mendatang maupun SDM yang telah dimiliki organisasi saat ini. Lalu yang kelima, desain organisasi dan desain pekerjaan. Desain organisasi maupun desain pekerjaan adalah hasil penerjemahan rencana strategik dan rencana operasional agar organisasi berjalan efektif dan efisien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizka. Baik, terima kasih Jelita. Hubungan antara perencanaan SDM dan anggaran. Antara manajemen sumber daya manusia dengan anggaran terdapat hubungan yang sangat erat. Pengaruh nilai terhadap perencanaan sumber daya manusia sangat jelas pada hubungan ini.
Hubungan tersebut dapat dilihat dalam berbagai hal sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah anggaran merupakan pusat pertemuan antara politik dengan administrasi publik dan merupakan proses lewat mana konflik-konflik nilai diatasi dan diterjemahkan ke dalam program-program konkret melalui pengalokasian sumber-sumber daya yang langka ke tujuan-tujuan program. Yang kedua ada karena gaji dan tunjangan merupakan 50 hingga 70% dari pengeluaran instansi pemerintah, atau bisa kita artikan sebagai nota keuangan yang paling vital yang disampaikan oleh pimpinan eksekutif atau dianggarkan oleh lembaga legislatif, merupakan pengeluaran untuk gaji dan tunjangan. Yang ketiga ada perencanaan sumber daya manusia, merupakan aspek manajemen kepegawaian pemerintah yang menjabati antara lingkungan politik luar dan aktivitas-aktivitas inti seperti analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, evaluasi pekerjaan, dan imbalan atau kompensasi. Studi kasus terkait perencanaan SDM. Untuk studi kasus, kami akan membahas tentang strategi perencanaan SDM untuk peningkatan daya saing UMKM Batik Semarang. Keberadaan UMKM di Indonesia ternyata mampu menyerap tenaga kerja dan menyumbang PDB negara dengan presentase yang cukup signifikan. Salah satu jenis UMKM yang ikut berperan dalam perekonomian negara adalah UMKM Batik Semarang. Produk batik membawa ciri khas dan merupakan warisan leluhur yang mempunyai nilai tersendiri. Namun, dalam perjalanannya, UMKM batik di Semarang masih menuai kendala, salah satunya adalah kendala internal SDM yang kurang terampil. Padahal, SDM adalah partner organisasi untuk mencapai daya saing bisnis. SDM yang berkualitas akan mampu menghasilkan ide, kreativitas, keterampilan memimpin, dan keberanian membuka peluang potensi UMKM Batik Semarang untuk menembus pasar global. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Richa. Baik Rizka, terima kasih. Berikut ini adalah hasil analisis lingkungan UMKM Batik di Semarang. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang termasuk dalam strength yaitu yang pertama, produk batik dengan kualitas yang baik. Kedua, motif unik dan pewarnaan yang tidak mudah ditiru. Yang ketiga, harga batik yang relatif stabil. Yang keempat, adanya brand image yang baik. Kedua, di sini ada weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama, saluran pemasaran yang kurang variatif. Yang kedua, karyawan kurang disiplin dalam bekerja. Yang ketiga, tipe batik tertentu, misalnya batik tulis dan batik ciprat, memiliki biaya produksi yang tinggi, sehingga harga jualnya pun tinggi. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja di lingkungan sangat kurang, terutama untuk tenaga kerja usia muda. Dan yang kelima, bahan baku yang masih harus dicari dari luar kota. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang, yang termasuk dalam opportunities, yaitu yang pertama, permintaan batik masih sangat tinggi untuk diekspor keluar kota Semarang, bahkan ke luar negeri. Yang kedua, perkembangan dunia terhadap tren fashion. Yang ketiga, dukungan pemerintah dari sisi pemodalan, kepelatihan, maupun peraturan pemerintah tentang aturan mengenakan batik. Dan yang keempat, e-commerce memunculkan kesempatan pemasaran secara online. Yang keempat, ada threats atau ancaman. Yang termasuk dalam threats atau ancaman yaitu yang pertama, munculnya sesama UMKM batik yang baru dengan modal yang lebih besar. Yang kedua, munculnya produk-produk peniru motif batik Semarang. Yang ketiga, hak paten yang kurang mengakomodir perlindungan hukum motif batik. Yang keempat, bersaing dengan produk batik dari luar kota yang masuk ke Semarang. Yang kelima, tenaga kerja usia muda yang lebih senang bekerja di pabrik atau kantoran daripada menjadi pengrajin batik. Dan yang keenam, batik cap printing dengan harga jual yang murah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Melika. Implementasi strategi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada perekrutan. Perencanaan sumber daya manusia akan sia-sia jika tidak diikuti dengan kegiatan rekrutmen dan seleksi yang berpedoman pada kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan yang berhubungan dengan teknis membatik seperti membuat batik tulis, membuat cap, pewarnaan, pencelupan, pelatihan membuat motif,
seperti cara menemukan ide, menggambar, dan melihat dari segi estetikanya. Pelatihan yang di luar yang berhubungan dengan membatik seperti mengelola keuangan dan administrasi, memasarkan secara online, membuat iklan dan promosi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada rencana karir. Dengan program rencana karir yang jelas, maka akan menarik tenaga kerja dan di lingkungan sekitar UMKM. Yang keempat, ada fase perencanaan. Fase ini menyelaraskan rancangan karir karyawan dengan pemilik UMKM. Tujuan dari fase ini adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan karyawan dan membantu karyawan untuk memilih jalur pengembangan karir. Yang kelima, ada fase pengarahan. Fase ini membantu karyawan memantapkan tipe karir yang diinginkannya. Terdapat jalur alternatif karir yaitu yang pertama pengrajin batik, ada administrasi, keuangan, dan promosi perikanan. Yang keenam, ada fase pengembangan. Fase ini membantu karyawan untuk mewujudkan kreativitas yang dapat mendukung untuk memasuki karir baru di masa depan. Dan yang terakhir ada kompensasi. Segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya dikatakan kompensasi. Pemilik UMKM berarti harus menetapkan kompensasi dengan persyaratan adil dan layak. Next slide. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga materi dari kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dari teman-teman sekalian ada pertanyaan, saran, ataupun sanggahan, bisa disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa menyebutkan nama, NPM, serta dari kelompok berapa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.